Corey. Subscribe to my channel. Thank you. Hey there, welcome back to my channel. It's me, Miss Corey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so happy to see you again in English lesson today, and we're having some expressions for letter writing. Okay, jadi kita akan belajar expression atau ungkapan untuk menulis surat. Okay. So let's continue. Okay. Last meeting we have discussed what is personal letter, what is it for, what's the purpose. Jadi waktu minggu lalu kita sudah membahas personal letter itu apa sih dan fungsinya juga untuk apa ya. Personal letter is informal letter. Jadi surat pribadi adalah bentuk surat yang tidak formal ya, karena there is two types of letters ya, formal and informal. Formal, resmi ya, jadi resmi itu biasanya mungkin surat dari perusahaan, undangan rapat. So let's continue. So we have also a practice to give label to a personal letter that I have given to you. Jadi minggu lalu ibu sudah memberikan surat ini ya, kalian sudah tulis dan kalian latihan untuk memberikan label atau di sini memberikan nama bagian-bagian dari surat ini ya, part of letters. Okay, so mari kita coba cek lagi ya. Silakan buka buku kalian, open your book and we're checking together. The first one, this one is yes, this is the date, tanggalnya ya, ini sangat jelas sekali. Silakan cek di buku tugas kalian tanggal. Okay, the date. Alright. And this one is salutation. Ya. Salutation itu my dear lovely city ini ya. Seperti itu salutation. And then this one is address. Ya, yang ini address. Alamat. Okay. This one is introduction ya. Introduction itu awalan atau perkenalan seperti itu ya, tapi tidak harus di sini maksudnya adalah kenalan nama kamu siapa ya, tapi ini adalah awalan atau pembukaan ya. How are you sweetie, apa kabar dan lain sebagainya, ini adalah pembukaan. Karena kalau membuat surat tidak mungkin tidak langsung ke intinya, jadi ada semacam, kalau bahasa kita itu bahasa basi ya, seperti itu, jadi ada introduction-nya. Okay, next. Body atau main content ya. Ide utama ya, isi utama dari surat tersebut ya, biasanya intinya adalah ya di sini, selain tadi basa-basi yang tadi ya, apa nanyakan kabar dan lain sebagainya. Ya intinya adalah ya di sini ya. Kemudian closure. Closure itu penutup. Ya, tanya dari mana di sini? I have to go. Saya harus pergi nih. Mom is here. I will see you soon. Ibu lagi di sini, gitu ya. I will see you soon. Ya, sampai jumpa kembali seperti itu. Ini kan saying goodbye, ya, penutup, ya, atau closure. And this one is complimentary close, ya. Ini lots of love, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang ini ya. Oke. Kemudian this one signature, tanda tangan dan nama di sini. Kemudian the last one is postscript. Ini tambahan, pesan tambahan ada di sini ya, PS atau postscript. Oke. Gimana hasil kalian? Apakah sama?
Oke, good job ya. Silakan check on your book ya. Oke, jika sudah, let's continue. Ibu akan sampaikan dulu ya beberapa fitur bahasa ya dalam personal letter atau surat pribadi ya. Oke, jadi bisa termasuk ciri-ciri juga ya. Write in a natural ya, conversational style. Jadi penulisannya itu natural, alami gitu ya. Bahasa conversation itu obrolannya. Jadi bahasa obrolan ya, gaya orang mengobrol aja gitu. Seperti kamu gimana kabarnya, maaf nih saya baru ngabarin, seperti itu ya. Jadi bahasanya bahasa natural, tidak yang resmi seperti itu ya. Kemudian slang can be used ya. Slang itu bahasa slang, bahasa tidak baku gitu ya. Itu bisa digunakan, but still it's good to be warm ya. Tetap dengan konteks yang warm, yang friendly, ramah gitu, yang tidak tidak melebihi batas ya. Kemudian use I'll, will, I'm. Jadi biasanya ada penggunaan I'll di sini singkatannya dari I will, we will, I am ya. Beda dengan personal letter. In personal letter you mostly using I will, we will, I am ya, jadi tidak disingkat ya. Oke, kalau personal letter bisa seperti ini ya. And then use active voice, menggunakan kalimat aktif. Jadi misalnya menghubungi itu kan kalimat aktif ya. Memberitahu seperti itu aktif ya. Kalau surat formal itu bukan banyak sih ya. Biasanya itu selalu ada penggunaan kalimat pasif gitu kan. Karena biasanya kalimat pasif itu bahasanya itu lebih ke seperti berita gitu ya. Seperti berita itu, jadi bahasanya itu bahasa resmi gitu. Oke. Well, next. Nah ya, this is the part of expression ya, bagian dari expressionnya. Oke, yang pertama adalah gratitude ya. Jadi berterima kasih ya. Ini ada ungkapannya di sini ya. Oke, let's just practice one of these sentences ya. Kita akan latihan dulu satu aja ya, karena kalimatnya di sini banyak ya. Kita latihan satu aja. Oke, are you ready? Ya, ikuti yang ibu katakan. I'm just writing to thank you for. Oke, I'm just writing to thank you for. Again ya, sekali lagi lebih cepat ya. I'm just writing to thank you for. I'm just writing to thank you for. Ya, artinya saya menulis surat ini untuk berterima kasih ya. Ini agak agak sedikit formal ya, tapi ini masih friendly gitu. Oke, ini masih ada lagi thanks very much ya. I'm very grateful for. For di sini bisa dilanjutkan untuk kamu berterima kasih itu untuk apa ya. I'm just writing to thank you for sending me letter mungkin. Terima kasih sudah mengirim surat gitu ya. I'm just writing to thank you for. Okay. Next one, giving advice, memberikan saran ya. Memberikan saran ini yang pertama kita latihan sama-sama ya. Well, I thought about it. Well, I thought about it. And if I were you, I would. Okay. Well, I thought about it.
And if I were you, I would. Oke. Ini artinya well ya, saya memikirkannya, dan jika saya jadi kamu, saya akan apa? Kita ini bahasa-bahasa advice. Ini masih ada yang lainnya, kalian baca dan kalian cari artinya bisa lewat Google Translate atau kamus ya, your dictionary. Next one, ini delivering good news ya, and delivering bad news ya, menyampaikan berita baik, menyampaikan berita buruk ya. Kita ambil satu contoh di sini. Oke, kita latihan ya. Let's practice together. I am sure that you'll be. I am sure that you'll be interested to know that. Oke. Kita coba lebih cepat ya. I am sure that you'll be interested to know that. I am sure that you'll be interested to know that bla 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 ya. Saya yakin bahwa kamu akan tertarik ya, mengetahui bahwa misalnya bahwa I will visit you tomorrow maybe ya. Saya akan berkunjung ke tempatmu besok misalnya ya. That bla bla bla, berita bagusnya apa di sini. Okay? Next one, delivering bad news. I'm sorry, but I have to tell you that. I'm sorry, but I have to tell you that. But I have to tell you that. Ya, maaf itu ya. Tapi saya harus memberitahu kamu bahwa, ya misalnya bahwa I cannot visit you this week misalnya. Saya tidak bisa berkunjung ke rumahmu minggu ini misalnya begitu, oke? Ini biasanya dengan kata-kata sorry, you use the word sorry or bad news ya. Okay. Next one, asking for help and apologizing ya, meminta bantuan. Okay, you can say I wonder if you could help me. Saya bertanya-tanya ya. Saya berpikir apakah kamu bisa membantu, atau jika kamu bisa membantu saya. I wonder if you could help me. Ya. I hope it's not too much to ask about. Ya. Ini juga sama, ya, artinya meminta bantuan. Kemudian apologizing. I'm sorry that, langsung saja ya ketika apologizing. Simpelnya ini, I'm sorry that. Saya minta maaf bahwa, atau saya minta maaf untuk sini ya. Alright ya. Ini tadi beberapa ekspresi yang digunakan dalam personal letter. Ya, silakan kalian baca-baca kembali ya. Untuk pronunciation-nya kalian bisa cari di Google Translate atau using Kamusku ya, aplikasi dictionary di Android. Okay, the last you have to sum up ya. Jadi dirangkum ya. Yang tadi itu dirangkum, and then you have to translate it ya. Translate. Kenapa translate lagi ya? Jangan bosan-bosan translate, karena apa? Because you will get new vocabulary by translate
Yeah, translate it. Yeah, translate the English words. Jadi semakin sering kita translate, paling nggak dari 10 kata itu kita bisa dapat 2 mungkin ya kosakata baru. Jadi semakin sering kalian translate, kalian juga semakin meningkat juga kosakatanya begitu. Kalau misalnya kita tidak translate ya, kapan lagi kita bisa belajarnya ya? Oke. Good. Silakan kalian baca kembali. You read all this material today, and then you sum it up, diringkas, and then translate it. Kemudian difoto ya dalam satu gambar. Ya, jadi kalau kalian ada 2 gambar, rangkumannya dijadikan satu ya. Kemudian dilampirkan dalam form absensi atau form kehadiran. Okay? Well, I hope you enjoy the study today. Don't forget to give a like, comment, and subscribe. I'll see you next time. Wassalamualaikum.